Halo Voicebook, masih dengan buku 5 menit saja, karya John Rinaldi. Bagian ketiga, dengan judul Sepatu si Bapak Tua. Suatu hari, seorang bapak tua berpergian menaiki bus kota. Saat menginjakkan kakinya ke tangga bus, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Sayang, pintu tertutup dan bus pun berlari cepat. Bus ini hanya akan berhenti di halte berikutnya, yang jaraknya cukup jauh, sehingga ia tak mungkin memungut sepatu yang jatuh. Menghadapi kenyataan tersebut, si bapak tua itu melepas sepatunya yang tinggal sebelah dan melemparkannya keluar jendela. Seorang pemuda yang duduk dalam bus tercengang dan bertanya kepada bapak tua tersebut, "Mengapa Bapak melemparkan sepatu Bapak yang tinggal sebelah itu?" Dengan tenang dan diiringi senyum, bapak tua itu menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatu saya, ia bisa memanfaatkannya." Halo Voicebook, pesan inspiratif dari buku ini. Si bapak tua itu merupakan gambaran orang yang terbebas dan merdeka. Ia berhasil melepaskan diri dari belenggu materi. Ia tidak mempertahankan sesuatu karena tak ingin orang lain memilikinya. Sikap mempertahankan sesuatu, termasuk yang sudah tidak bermanfaat, merupakan akar ketamakan. Ketamakan dapat mengubah seseorang menjadi budak materi, sehingga ia takkan bisa memberikan manfaat apapun kepada sesama. Maka, jadilah orang yang merdeka dan terbebas dari belenggu materi, agar kita bisa menyisihkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Bagian keempat, cinta seorang ibu. Alkisah. Di suatu desa, ada seorang ibu tua yang hidup berdua dengan anak satu-satunya, dan suaminya sudah lama meninggal dunia. Ia sering sedih memikirkan anak sematawayangnya yang memiliki tabiat buruk, yaitu suka mencuri, berjudi, dan mengadu ayam. Ia juga tak putus asa berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolong Kau sadarkan anakku yang kusayangi, supaya ia tidak berbuat dosa yang lebih banyak lagi. Aku sudah tua dan ingin melihatnya bertaubat sebelum aku mati." Namun, anaknya semakin larut dalam perbuatan jahatnya. Ia sering keluar masuk penjara. Suatu hari, ia kembali mencuri di salah satu rumah penduduk desa, dan ia tertangkap oleh penduduk yang kebetulan lewat. Kemudian, ia diadili di hadapan raja dan dijatuhi hukuman pancung. Pengumuman vonis disebarkan ke seluruh pelosok desa. Hukuman pancung akan dilaksanakan keesokan harinya di depan rakyat kerajaan, tepat saat lonceng gereja berdentang pukul 6 pagi. Berita hukuman itu sampai juga ke telinga ibunya. Sang ibu menangis meratapi anak yang dikasihinya. Sembari berlutut, ia berdoa, "Tuhan, ampunilah anak hamba. Biarlah hamba-Mu yang sudah tua renta ini yang menanggung dosa dan kesalahannya." Dengan tertatih, ia mendatangi raja dan memohon supaya anaknya dibebaskan. Namun, keputusan sudah bulat. Anak tersebut harus tetap menjalani hukuman. Dengan hati hancur, si ibu pulang ke rumah. Keesokan harinya, rakyat datang berbondong-bondong
di tempat yang sudah ditentukan untuk menyaksikan hukuman pancung tersebut. Sang algojo sudah siap dengan alat pancungnya, dan anak si ibu tua itu pasrah menanti ajal menjemputnya. Terbayang di pelupuk matanya wajah sang ibu yang sudah tua. Tanpa terasa, ia menangis menyesali perbuatannya. Namun, sampai waktu yang ditentukan, lonceng gereja belum juga berdentang. Suasana mulai riuh. Sudah 5 menit lewat dari waktunya. Akhirnya, petugas yang membunyikan lonceng gereja pun didatangi. Si petugas gereja mengaku sudah sejak tadi menarik lonceng. Tetapi lonceng itu tak mengeluarkan suara. Tiba-tiba mengalir darah dari tempat lonceng itu diikat. Dengan jantung berdebar, seluruh rakyat menantikan saat berapa orang naik menyelidiki sumber darah tersebut. Ternyata di dalam lonceng ditemukan tubuh si ibu tua dengan kepala hancur berlumur darah. Ia memeluk bandul lonceng agar lonceng tidak berbunyi, dan sebagai gantinya kepalanya yang terbentur ke dinding lonceng. Seluruh orang yang menyaksikan kejadian itu bertunduk dan tak mampu menahan tetesan air mata. Sementara si anak ibu tua itu meraung memeluk tubuh ibunya yang diturunkan dalam keadaan tak bernyawa. Ibu tua tersebut melakukannya untuk menghindarkan anaknya dari hukuman pancung. Points Book. Pesan inspiratif yang dapat kita ambil dari kisah ini: berusahalah untuk membahagiakan ibu kita dalam sisa usia yang ia miliki. Jangan sampai kita menyesal karena tak berbakti kepadanya saat ia telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Semoga Tuhan selalu memberkahi hidup ibu-ibu kita dalam setiap detik kehidupan yang dijalani. Amin.